Jika kita pernah mengetik email di Gmail, membuat draft postingan LinkedIn, atau mengerjakan dokumen di Google Docs dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar kita pernah melihat garis bawah berwarna kecil muncul di bawah sebuah kata atau kalimat, disertai dengan saran lembut untuk memperbaikinya. Itulah Grammarly. Bekerja diam-diam di latar belakang lebih dari 1 juta website dan aplikasi, memeriksa apa yang kita tulis secara real-time, dan menawarkan untuk membuatnya lebih jelas, lebih tepat, atau lebih sesuai dengan audiens kita. Grammarly telah begitu tertanam dalam cara orang menulis online, sehingga banyak pengguna hampir tidak menganggapnya sebagai alat terpisah lagi. Rasanya seperti bagian dari proses mengetik itu sendiri. Namun Grammarly saat ini adalah perangkat lunak yang jauh lebih mumpuni daripada pemeriksa ejaan garis merah bergelombang yang terkadang masih diingat. Grammarly telah berevolusi dari alat koreksi tata bahasa menjadi mitra penulisan AI yang lengkap, yaitu yang mampu menyusun seluruh konten dari petunjuk singkat, menulis ulang teks dengan nada yang berbeda, beradaptasi dengan suara merek perusahaan, dan sekarang, setelah restrukturisasi perusahaan yang signifikan, meluas ke pekerjaan produktivitas bertenaga AI yang lebih luas di seluruh alur kerja digital seseorang. Asal-usul Grammarly. Grammarly didirikan pada tahun 2009 oleh Max Litvin, Alex Shevchenko, dan Dmytro Lider, 3 pendiri dengan latar belakang linguistik komputasional dan natural language processing. Perusahaan ini tumbuh pesat selama dekade berikutnya, dari alat koreksi yang cukup terbatas, menjadi salah satu produk penulisan berbantuan AI yang paling banyak digunakan di dunia. Akhirnya mencapai lebih dari 30 juta pengguna aktif harian dan dipercaya oleh sekitar 50.000 organisasi di bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Perkembangan terbaru yang paling signifikan dalam sejarah Grammarly terjadi pada Oktober 2025, ketika organisasi induk perusahaan mengubah mereknya menjadi Superhuman, sementara produk Grammarly asli mempertahankan nama dan identitasnya. Ini bukan sekadar perubahan kosmetik. Ini mencerminkan pergeseran strategis yang lebih luas, yaitu perusahaan menggabungkan Grammarly dengan beberapa produk lain. Coda, alat ruang kerja kolaboratif, Superhuman Mail, klien email bertenaga AI, dan Superhuman Go, asisten AI proaktif, menjadi penawaran terpadu yang disebut Superhuman Suite. Rebranding ini menandakan bahwa perusahaan melihat masa depannya bukan sebagai pemeriksa tata bahasa dengan satu tujuan, tetapi sebagai platform produktivitas AI yang lebih luas, dengan bantuan penulisan sebagai pilar yang paling mapan dan terpercaya. Apa sebenarnya yang dilakukan Grammarly? Pada intinya, Grammarly adalah asisten penulisan bertenaga AI yang menganalisis teks saat kita mengetiknya dan menawarkan saran untuk meningkatkan tata bahasa, ejaan, tanda baca, kejelasan, nada, dan gaya keseluruhan. Tidak seperti alat pemeriksa ejaan dasar yang terintegrasi dalam pengolah kata, yang biasanya hanya menangkap kesalahan yang jelas seperti kata yang salah eja. Grammarly dirancang untuk memahami konteks, mengenali tidak hanya bahwa sebuah kalimat mengandung kesalahan ketik, tetapi juga bahwa strukturnya membingungkan. Nadanya mungkin terdengar lebih kasar dari yang dimaksudkan, atau susunan kalimatnya dapat diperketat untuk dampak yang lebih besar. Teknologi di balik analisis ini menggabungkan pemeriksaan tata bahasa tradisional berbasis aturan dengan pemrosesan bahasa alami yang lebih canggih dan model pembelajaran mendalam yang dikembangkan oleh tim ahli bahasa komputasi dan engineer machine learning Grammarly. Dalam praktiknya, ini berarti Grammarly membandingkan apa yang telah kita tulis dengan pola yang dipelajari dari sejumlah besar teks sehingga memungkinkannya untuk membuat penilaian yang peka terhadap konteks. Misalnya, membedakan antara kalimat yang secara tata bahasa benar tetapi secara gaya lemah dan kalimat yang mengandung kesalahan sebenarnya, dan menawarkan berbagai jenis saran yang sesuai. Yang membuat Grammarly menjadi alat yang benar-benar ada di mana-mana, bukan hanya aplikasi penulisan lain di antara banyak aplikasi lainnya, adalah di mana ia berfungsi. Ia berfungsi sebagai ekstensi browser untuk Chrome dan Edge, aplikasi desktop untuk Windows dan Mac,
keyboard seluler untuk iOS dan Android yang membawa sarannya ke hampir semua aplikasi di ponsel, dan fitur terintegrasi dalam editor Grammarly dan antarmuka dokumen khusus. Karena jangkauan lintas platform ini, Grammarly dapat beroperasi di lebih dari 1 juta website dan aplikasi yang berbeda. Gmail, Google Dokumen, Slack, Microsoft Word, LinkedIn, dan banyak lainnya. Tanpa mengharuskan seseorang untuk menyalin teks mereka, menempelkannya ke alat terpisah, dan menempelkan kembali versi yang telah dikoreksi. Ia akan muncul dimanapun kita sedang menulis. Fitur utama Staniki. Koreksi tata bahasa dan tabat baye. Fitur dasar yang membangun reputasi Grammarly. Tetaplah deteksi dan koreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca secara real-time. Ini terjadi terus-menerus saat kita mengetik, alih-alih mengharuskan kita menjalankan pemeriksaan terpisah setelah kita menyelesaikan dokumen. Dan fitur ini menangkap berbagai masalah yang jauh lebih luas daripada pemeriksa ejaan standar. Masalah kesesuaian subjek predikat, pengubah yang salah tempat, penggunaan koma yang salah, dan jenis ketidakkonsistenan tata bahasa halus yang mudah dilewatkan oleh penulis manusia, terutama dalam tulisan yang lebih panjang atau lebih kompleks. Saran kejelasan dan ringkasan. Selain kebenaran yang ketat, Grammarly mengevaluasi apakah sebuah kalimat benar-benar mudah dipahami. Grammarly menandai kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit, mengidentifikasi frasa yang berlebihan, dan menyarankan alternatif yang lebih langsung untuk konstruksi yang bertele-tele. Kategori umpan balik ini seringkali menjadi tempat pengguna menemukan peningkatan paling nyata pada tulisan mereka, karena kalimat yang secara tata bahasa benar pun masih sulit dibaca jika strukturnya berantakan atau terlalu kompleks. Deteksi penyesuaian nada. Salah satu kemampuan Grammarly yang paling khas dan banyak digunakan adalah deteksi nada, yang menganalisis sebuah tulisan dan memberitahu pengguna bagaimana kemungkinan tulisan tersebut akan diterima oleh pembaca. Apakah terdengar percaya diri, formal, ramah, atau sesuatu yang lebih negatif seperti agresif atau merendahkan, seringkali dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh penulis. Hal ini sangat penting dalam komunikasi profesional, di mana kesenjangan antara maksud pesan dan penerimaannya merupakan sumber gesekan di tempat kerja. Pengguna telah melaporkan peningkatan yang signifikan dalam efektivitas komunikasi mereka setelah secara aktif menerapkan saran nada Grammarly, dan fitur ini menjadi sangat dihargai oleh para profesional yang menulis banyak email dan pesan, di mana nada memiliki konsekuensi nyata. Penyesuaian nada melangkah lebih jauh, memungkinkan pengguna untuk secara aktif membentuk kembali sebuah teks agar terdengar lebih formal, lebih kasual, lebih tegas, atau lebih diplomatis, tergantung pada situasi yang dibutuhkan, sambil tetap berusaha mempertahankan makna asli pesan tersebut. Deteksi. Bagi mahasiswa, akademisi, dan pembuat konten yang perlu memverifikasi keaslian karya mereka, Grammarly menyertakan fitur deteksi plagiarisme yang memeriksa teks yang dikirimkan terhadap database besar konten web dan makalah akademis, menandai bagian-bagian yang sangat mirip dengan materi yang telah diterbitkan. Hal ini menjadikan Grammarly sebagai alat umum tidak hanya untuk memoles prosa, tetapi juga untuk memverifikasi keasliannya sebelum pengiriman atau publikasi. Peningkatan kosakase. Grammarly juga menawarkan saran pilihan kata yang bertujuan untuk membuat tulisan lebih tepat dan menarik, mengusulkan alternatif yang lebih kuat dan spesifik untuk kata-kata yang samar atau terlalu sering digunakan. Bagi pengguna yang ingin mengembangkan gaya penulisan yang lebih canggih atau beragam dari waktu ke waktu, fitur ini berfungsi hampir seperti pelatih kosakata berkelanjutan yang tertanam langsung dalam proses penulisan. Fitur AI generatif dan AI agente. Evolusi Grammarly dari alat koreksi menjadi alat generatif merupakan pergeseran paling signifikan pada produk ini selama beberapa tahun terakhir.
Alih-alih hanya bereaksi terhadap teks yang telah ditulis pengguna, Grammarly kini dapat menghasilkan konten orisinal dari perintah sederhana, sehingga menempatkannya langsung di permukaan penulisan yang sudah digunakan seseorang dan memperbaikinya secara interaktif dari sana. Fitur Smart Draft mencontohkan pergeseran ini. Pengguna dapat mengetik deskripsi singkat tentang apa yang mereka butuhkan, menulis email pengantar formal, atau menyusun draft tindak lanjut yang ramah kepada klien, memilih nada yang diinginkan, dan menerima draft lengkap dan rapi yang dihasilkan dalam hitungan detik yang sudah diperiksa terhadap standar tata bahasa, kejelasan, dan nada Grammarly. Ini adalah model interaksi yang sangat berbeda dari tujuan asli Grammarly. Alih-alih hanya memperbaiki teks yang ada, kini Grammarly dapat menghasilkan titik awal itu sendiri. Bersamaan dengan Smart Draft, Grammarly telah memperkenalkan serangkaian agen AI khusus yang dibangun untuk tugas penulisan tertentu. Agen pemeriksa ejaan berfokus pada menangkap dan memperbaiki kesalahan dalam draft yang sudah ada, berguna untuk meninjau sesuatu seperti proposal penjualan sebelum dikirim. Agen parafrase menulis ulang teks sambil mempertahankan makna dasarnya, berguna untuk menyesuaikan frasa tanpa harus memulai dari awal. Agen-agen ini mencerminkan filosofi desain yang lebih luas di Grammarly. Alih-alih asisten AI serbaguna tunggal, produk ini semakin menawarkan serangkaian alat yang dirancang khusus. Masing-masing dioptimalkan untuk jenis tugas penulisan tertentu. Pengguna juga dapat mempersonalisasi suara AI generatif ini. Dengan menyediakan beberapa contoh tulisan, Grammarly dapat mempelajari suara individu seseorang dan menerapkan gaya yang dipelajari tersebut ke konten yang baru dihasilkan, bertujuan untuk menjaga agar output yang dibantu AI terdengar autentik seperti orang yang menggunakannya, bukan generik atau robotik. Fitur Humanize yang terkait menawarkan beberapa template nada yang sudah ada, termasuk opsi seperti ringkas, formal, jelas, tajam, tegas, dan objektif, memberi pengguna kendali yang cepat dan terstruktur atas bagaimana sebuah tulisan terdengar, bahkan tanpa melatih profil suara yang sepenuhnya dipersonalisasi. Grammarly untuk tim dan perusahaan. Meskipun Grammarly awalnya dan tetap merupakan alat yang banyak digunakan oleh individu, sebagian besar bisnisnya dibangun di sekitar penggunaan organisasi, dan rangkaian fitur untuk tim dan perusahaan meluas jauh melampaui apa yang dibutuhkan oleh penulis individu. Organisasi yang menggunakan tingkatan bisnis Grammarly mendapatkan akses ke alat panduan gaya dan suara merek yang memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan nada, terminologi, dan konvensi format yang disukai sekali. Dan kemudian setiap tulisan karyawan diperiksa secara otomatis terhadap standar bersama tersebut. Ini sangat berharga bagi organisasi yang lebih besar, yang mencoba mempertahankan suara yang konsisten di seluruh materi pemasaran, tanggapan dukungan pelanggan, dan komunikasi internal yang dihasilkan oleh banyak orang yang berbeda. Akun perusahaan juga dilengkapi dengan kontrol administratif, fitur keamanan yang dirancang untuk memenuhi persyaratan kepatuhan organisasi, dan manajemen akun terpusat yang memungkinkan tim TI dan keamanan untuk mengawasi bagaimana alat tersebut diterapkan di seluruh tenaga kerja. Grammarly melaporkan bahwa organisasi yang menerapkan alat ini melihat pengembalian yang signifikan. Perusahaan telah menyebutkan penghematan rata-rata sekitar $5.000 per karyawan per tahun yang disebabkan oleh peningkatan efisiensi penulisan dan pengurangan komunikasi bolak-balik. Dengan perubahan merek pada tahun 2025 dan pengenalan Superhuman Suite, pelanggan bisnis kini juga mendapatkan akses ke Superhuman Go, yang digambarkan sebagai asisten AI proaktif yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja tim, bersama dengan agen AI tambahan yang berfokus pada produktivitas, yang dirancang untuk membantu tim bergerak lebih cepat dan mengurangi pekerjaan berulang, memperluas proposisi nilai Grammarly dari kualitas tulisan semata menjadi produktivitas tempat kerja yang lebih luas. Bagaimana Grammarly menangani privasi dan data? Mengingat betapa banyaknya informasi sensitif yang melewati alat yang berada di dalam email, dokumen, dan aplikasi perpesanan seseorang,
Pendekatan Grammarly terhadap privasi data merupakan bagian penting dari proposisi nilainya, khususnya bagi pelanggan perusahaan yang mengevaluasi alat tersebut untuk penerapan di seluruh organisasi. Grammarly menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak menjual data pelanggan dan tidak membagikan informasi pengguna dengan pihak ketiga untuk tujuan periklanan. Model bisnis perusahaan dibangun berdasarkan pendapatan berlangganan daripada monetisasi data. Khusus untuk fitur AI generatif, Grammarly mengungkapkan bahwa informasi yang terkait dengan prompt pengguna, termasuk teks prompt dan konteks penggunaannya, dibagikan dengan mitra infrastruktur AI-nya semata-mata untuk tujuan menghasilkan respons. Tetapi perusahaan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak mengizinkan mitra tersebut untuk menggunakan data pelanggan untuk melatih model mereka sendiri atau meningkatkan produk mereka sendiri. Grammarly juga menyatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mengisolasi data setiap pelanggan secara individual, yang berarti bahwa tulisan yang ditinjau untuk satu individu atau organisasi tidak akan muncul dalam saran yang dihasilkan untuk pelanggan lain. Sebuah perbedaan penting bagi pelanggan perusahaan yang khawatir tentang kebocoran informasi rahasia atau hak milik antar akun. Struktur harga Grammarly. Grammarly beroperasi dengan model freemium, dengan tingkatan gratis yang benar-benar dapat digunakan di samping paket berbayar yang membuka fungsionalitas yang lebih canggih. Paket gratis menyediakan pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca dasar tanpa batas, bersama dengan deteksi nada, dan mencakup alokasi terbatas dari petunjuk AI generatif setiap bulan, sekitar 100. Cukup bagi pengguna yang ingin bereksperimen dengan fitur penyusunan dan penulisan ulang AI tanpa berkomitmen pada paket berbayar, meskipun tidak cukup bagi siapapun yang menggunakan AI generatif sebagai bagian inti dari penulisan sehari-hari mereka. Paket Pro yang ditujukan untuk para profesional individu, mahasiswa, dan pembuat konten yang menginginkan fungsionalitas yang lebih dalam, menambahkan deteksi plagiarisme, saran nada dan kejelasan yang lebih canggih, peningkatan kosakata, dan alokasi petunjuk AI generatif bulanan yang jauh lebih besar, sekitar 2.000 per bulan. Harga untuk Pro biasanya sekitar $30 per bulan jika ditagih bulanan, turun menjadi tarif bulanan efektif yang jauh lebih rendah jika ditagih tahunan. Hal ini menempatkan Grammarly Pro pada posisi premium dibandingkan dengan beberapa pesaing yang lebih sempit yang hanya fokus pada parafrase atau pengecekan tata bahasa. Tetapi harga tersebut mencerminkan luasnya fungsi yang dikemas dalam satu langgan daripada memerlukan alat terpisah untuk pengecekan tata bahasa, penyesuaian nada, dan penyusunan draft AI. Tingkat bisnis dan perusahaan menyesuaikan harga per pengguna dan menambahkan fitur organisasi yang dijelaskan di atas. Kontrol suara merek, pengawasan administratif, keamanan yang ditingkatkan, dan akses ke rangkaian produktivitas superhuman yang lebih luas. Paket-paket ini diberi harga secara individual berdasarkan ukuran organisasi dan persyaratan fitur spesifik, yang biasanya dinegosiasikan langsung dengan tim penjualan Grammarly untuk penerapan yang lebih besar. Perbandingan Grammarly dengan alat tulis lainnya. Grammarly menempati posisi yang cukup berbeda di bidang alat tulis AI yang semakin ramai. Dibandingkan dengan pesaing yang berfokus pada parafrase seperti Quillbot, Grammarly menawarkan serangkaian fitur yang jauh lebih luas yang mencakup koreksi, nada, deteksi plagiarisme, dan penyusunan draft generatif, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan ProWriting 8, pemeriksa tata bahasa dan gaya yang sudah mapan yang ditujukan khususnya untuk penulis dan novelis dengan karya tulis panjang, kehadiran Grammarly secara real-time dan lintas platform memberikannya keunggulan untuk komunikasi profesional sehari-hari. Sementara ProWriting 8 seringkali lebih disukai oleh penulis yang melakukan pengeditan struktural mendalam pada manuskrip panjang. Dibandingkan dengan asisten obrolan AI, tujuan umum seperti ChatGPT atau Claude, keunggulan Grammarly terletak pada kehadirannya yang tertanam dan selalu tersedia langsung di dalam aplikasi yang sudah digunakan orang.
bersama dengan penyetelannya yang khusus terhadap tata bahasa, nada, dan kejelasan daripada percakapan terbuka atau tugas penalaran yang kompleks. Banyak alur kerja penulisan profesional saat ini sebenarnya menggabungkan berbagai alat daripada hanya memilih satu, yaitu menggunakan asisten AI serbaguna untuk riset, pembuatan ide, atau penyusunan draft panjang, dan kemudian mengandalkan Grammarly secara khusus untuk lapisan akhir penyempurnaan tata bahasa, nada, dan kejelasan sebelum sesuatu dikirim atau dipublikasikan. Jadi, Grammarly telah berkembang dari pemeriksa tata bahasa berbasis browser menjadi mitra penulisan AI komprehensif yang terintegrasi di sebagian besar tempat orang menulis online, menangkap kesalahan, memperbaiki nada, dan semakin sering menghasilkan konten orisinal sesuai permintaan. Evolusinya pada tahun 2025 menjadi bagian dari Superhuman Suite yang lebih luas, menandakan perusahaan yang bertaruh bahwa bantuan penulisan hanyalah satu bagian dari kisah produktivitas bertenaga AI yang lebih besar. Tetapi alat penulisan itu sendiri, koreksi waktu nyata, deteksi nada, pemeriksaan plagiarisme, dan pembuatan draft generatif tetap menjadi inti terpercaya yang membangun reputasi Grammarly dengan puluhan juta pengguna harian dan puluhan ribu organisasi selama lebih dari 15 tahun. Bagi siapapun yang menulis secara teratur, baik itu email, makalah akademis, salinan pemasaran, atau laporan profesional, proposisi nilai inti Grammarly tetap sangat konsisten, bahkan ketika kemampuannya telah berkembang, menangkap apa yang mungkin kita lewatkan, membantu kita mengatakan apa yang sebenarnya kita maksud, dan melakukannya dimanapun kita mengetik.